atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Hakikat ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek. A. Hakikat ilmu pengetahuan. Pertama, pengertian. Ilmu bersumber dari kata Arab, yaitu alima, dan Latin, sicere, dan Inggris, knowledge. Pengetahuan dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, common sense. Kedua, science. Ketiga, filsafat. Dan keempat, agama. 2. Syarat ilmu ilmiah. Pengetahuan harus bersistem, memiliki objek, memiliki metode, dan bersifat universal. B. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek melalui beberapa zaman penting. Yang pertama, pra-Yunani kuno, mengandalkan pengalaman. Kedua, Yunani kuno, masa munculnya pemikiran bebas, meninggalkan mitologi dengan sikap empiris dan incurate attitude. Ketiga, abad pertengahan, ilmu menjadi ansila theologia. Keempat, Renaissance, kebangkitan pemikiran bebas, ilmu pengetahuan bersifat empiris dan rasional. Kelima, modern, ilmu berpenemuan besar seperti tokoh Newton, Darwin, dan Thomson. Keenam, kontemporer, sejak abad ke-20 ditandai teori kekekalan alam, Einstein, dan penemuan teknologi tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar: yang pertama, penjabaran etika. Pancasila berperan sebagai landasan etis dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, menghadapi dampak negatif. Pengembangan iptek tanpa kendali nilai dapat menimbulkan dampak negatif seperti individualisme, hedonisme, konsumtivisme, dan materialisme yang mengancam jati diri bangsa. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar. 1. Ilmu pengetahuan atau iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, iptek harus memperhatikan dimensi spiritualisme, gotong royong, solidaritas, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ilmuwan perlu mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu. Yang keempat, Pancasila dijadikan sebagai paradigma bagi aktivitas ilmiah di Indonesia. C. Urgensi Pancasila. Pancasila mendesak diperlukan untuk 1. Mencegah degradasi moral, melindungi masyarakat dari dampak negatif kemajuan iptek, dan mencegah kehilangan sport atau semangat dalam berinovasi. 2. Menghormati keyakinan religius. Pengembangan iptek harus menghormati nilai-nilai ketuhanan. 3. Humanisme. Iptek ditunjukkan untuk mengembangkan kemanusiaan, bukan untuk merendahkan harkat martabat manusia. 4. Keadilan sosial. Iptek harus menjadi unsur pemersatu dan menjamin prinsip kesediaan sosial atau distribusi hasil iptek secara merata. Bagian 3. Nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Setiap sila dalam Pancasila memiliki kontribusi dan rambu normatif bagi pengembangan iptek. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iptek harus dipertanggungjawabkan secara moral dan religius, serta tidak merusak lingkungan atau menjaga keseimbangan alam sebagai ciptaan Tuhan. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perannya, iptek harus menjunjung harkat dan martabat manusia, bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat dan harus bersifat humanis. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Perannya, iptek harus menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan kerukunan, serta menjadi pemersatu bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iptek harus dikembangkan secara demokratis, menghormati kebebasan dan terbuka untuk dikritisi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perannya, iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam segala aspek kehidupan serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Makna Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek mengandung 3 makna utama. Makna yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber etis dan normatif yang mengarahkan dan mengendalikan iptek. Yang kedua ada makna setiap pengembangan iptek di Indonesia harus menyertakan atau mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Pancasila berperan sebagai rambu normatif atau alat kontrol yang mengatur agar iptek tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
Halo semuanya, di sini kami akan membahas isu telemedicine sebagai solusi kesehatan digital di daerah terpencil Indonesia. Wujud keadilan sosial Pancasila untuk akses kesehatan merata. Sekitar 40% populasi Indonesia di daerah terpencil seperti Papua, NTT, dan Kalimantan itu rumah sakitnya sangat terbatas. Sehingga penyakit seperti stunting atau tuberkulosis terlambat didiagnosis. Dengan telemedicine melalui aplikasi seperti Halodoc ini menjadi solusi digital. Namun tantangannya membuat koneksi internet menjadi buruk dan juga literasi digital menjadi rendah. Tetapi penggunaan digital ini naik 300% selama pandemi COVID-19, menunjukkan potensi besar sebagai alternatif efisien dan juga menghemat biaya transportasi dan juga waktu. Hubungan telemedicine dengan Pancasila adalah mewujudkan beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, kemanusiaan yang adil, akses kesehatan tanpa diskriminasi baik status, umur, atau lokasi. Lalu yang kedua, ada persatuan Indonesia. Integritas data kesehatan nasional dipergunakan untuk solidaritas antar wilayah. Yang ketiga, kerakyatan. Contohnya, musyawarah publik dalam regulasi aplikasi telemedicine. Lalu yang keempat, ada keadilan sosial. Adanya pemerataan hak kesehatan serta mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Lalu yang kelima, ketuhanan. Etika privasi harus sesuai dengan norma agama atau adat yang berlaku. Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi memastikan telemedicine sebagai alat keadilan sosial. Fakultas Ilmu Kesehatan berkontribusi teknis kepada inovasi seperti AI untuk diagnosis stunting atau tuberkulosis. Program studi kesehatan masyarakat ini berfokus pada kebijakan seperti subsidi gratis atau edukasi kepada masyarakat di daerah terpencil, contohnya di Papua. Telemedicine membantu ibu memeriksa anak tanpa perjalanan serta mencegah komplikasi stunting. Dengan Pancasila sebagai dasar, telemedicine menjadi solusi nyata untuk kesehatan merata di Indonesia. Mari kita dukung pengembangannya agar semua warga termasuk di daerah terpencil dapat mengakses kesehatan yang adil dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Pesan dari saya selama pembelajaran yaitu pembelajarannya seru, gak bikin boring, dan pesannya semoga Bapak diberikan kesehatan selalu agar bisa ketemu kita lagi. Pesan dan pesan selama pembelajaran Pancasila sangat seru dan juga menyenangkan, tidak boring dan juga materinya dapat dilatih. Pesannya semoga Bapak sehat selalu dan juga bisa mengupgrade agar tidak menonton video YouTube terus, tapi bisa melalui PowerPoint ataupun YouTube. Terima kasih Bapak atas kesempatan bertanya dan diskusi yang selalu Bapak berikan kepada seluruh mahasiswa. Kami menghargai suasana kelas yang terbuka serta kesempatan diskusi yang merata bagi seluruh mahasiswa. Kesan-pesan saya untuk pembelajaran bersama Bapak, alhamdulillah menyenangkan, juga tidak membuat mengantuk. Terus pesan dari saya, semoga Bapak dilancarkan rezeki, sehat selalu. Pesan dan pesan saya yaitu kesannya sangat seru dan gak ngebosenin. Pesannya yaitu perbanyakin materi PPT.